Harian GMI Ebenezer. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita berdoa. Kami mau memuji dan memuliakan-Mu pada pagi hari ini, karena Engkaulah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, orang-orang yang berkenan kepadamu adalah orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap berjuang, dan orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu, kami mau terus menjadi orang yang terus setia dan berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Oh Bapa yang baik, izinkan kami pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang setia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus menjelaskan tentang satu perumpamaan. Dan perumpamaan ini dijelaskan tentang kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Dan orang-orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Lalu dalam perumpamaan ini juga Tuhan Yesus menjelaskan kedatangan anak manusia ke dalam dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu, maka semua orang harus berjaga-jaga dan waspada. Nah, dalam satu situasi dan kondisi yang terjadi, maka Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan ini kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya waspada apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus hanya memberikan tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini. Jika sudah terjadi peperangan, lalu ada musibah terjadi di sana sini, bencana-bencana alam sudah terjadi. Nah, itu tanda-tanda, itu baru permulaan tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang di dalam Tuhan, bagi kita juga, kita tidak perlu takut dan cemas. Jika tanda-tanda itu sudah Tuhan beritahukan, tugas kita hanya waspada dan berjaga-jaga. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-43, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dalam perumpamaan ini ada seorang hamba yang tetap setia. Ketika tuannya keluar dari luar kota, pagi-pagi pulang, dia siap. Ketika tuannya tengah malam datang, dia siap. Jam berapapun kapan waktunya, hamba yang setia ini selalu siap menyediakan makanan untuk sang tuan. Jadi tidak ada bagi hamba yang baik ini, hamba yang berbahagia ini, tidak ada waktu yang dia biarkan begitu saja, tapi dia persiapkan semuanya dengan baik. Jadi hamba yang baik, hamba yang berbahagia adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan baik. Dan sang tuan mendapati seorang hamba ini siap sedia. Kapan dia akan datang? Dia selalu siap sedia, menyediakan segala kebutuhannya. Dan hamba yang demikianlah yang dicari oleh semua tuan-tuan. Nah, demikian juga hamba yang setia, hamba yang siap sedia, hamba yang waspada, hamba yang berjaga-jaga dicari oleh sang Tuhan, sang pemberi hidup. Tuhan kita adalah Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, berbahagialah ketika kita didapati tetap berjaga-jaga dan waspada. Berbahagialah ketika kita didapati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, jagalah hidup dalam kekudusan dan hiduplah dalam kebenaran mulai pagi ini, besok sampai selama-lamanya. Berbahagialah seorang hamba yang didapati tuannya mengerjakan tugasnya dengan baik. Mari kita kejar kebahagiaan itu di dalam Kristus. Kita berdoa. Mampukan kami untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab, hamba yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.